Baik, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di mata pelajaran administrasi pajak. Hari ini Bapak akan membahas tentang penghitungan pajak penghasilan orang pribadi. Ini sudah pernah kita bahas di tatap muka ya. Bapak share dulu materinya. Baiklah, di sini ada contoh soal ya, yaitu nama wajib pajaknya Susilo, statusnya tidak kawin, dan punya tanggungan 2 orang. Gaji bersihnya 4.600.000. Iuran pensiunnya 4,5% per bulan. Nah, dari data ini kita akan menghitung ya berapa pajak penghasilannya ya, PPh pasal 21-nya dalam sebulan. Pertama kita cari dulu ya gaji bersihnya, yaitu sebesar 4.600.000. Enter ya. Kali input, penghasilan lain-lainnya 0. Jumlah penambahnya jadinya 4.600.000 ditambah 0 ya. Biaya jabatan, jadi biaya jabatan sudah pernah Bapak jelaskan. Biaya jabatan itu adalah biaya yang dikenakan kepada wajib pajak yang sudah bekerja. Ya. Jadi di sini biaya jabatannya 5% ya. Dan ketentuannya untuk pengenaan biaya jabatan itu maksimum 500.000 ya. Untuk peraturan saat ini ya. Tapi tidak tahu ya nanti 10 tahun ke depan apakah terjadi perubahan lagi ya tentang batas maksimum biaya jabatan. Nah, untuk mencarinya yaitu 5% dikali jumlah penambah ya, sama dengan 5% dikali jumlah penambah ya, yaitu 4.600.000. Hasilnya adalah 230.000 ya. Jadi ini didapatkan dari 5% dikali dengan jumlah penambahnya. Kemudian ada iuran pensiun, ya. Misalkan di sini iuran pensiunnya 4,5%, jadi dikali jumlah penambah, jadinya 207.000, ya. Jadi didapatkan dari 4,5% dikali jumlah penambah. Kemudian jumlah penghasilan dalam sebulan itu jadinya berapa? Sama dengan jumlah penambah. Ini ya ditotalkan terlebih dahulu. Ditotalkan jumlah pengurangnya berapa ya? Jumlah pengurangnya tinggal kita tambahkan 230.000 ditambah 207.000 itu jadinya 437.000 ya. Jadi didapatkan dari biaya jabatan ditambah dengan iuran pensiun ya. Pensiunnya 5% ya. Oh maaf, iuran pensiunnya itu 4,5% ya. Sehingga jumlah penghasilan dalam sebulan jadinya sama dengan jumlah penambah sebesar 4.600.000 dikurangi dengan 437.000. Hasilnya adalah 4.163.000 ya. Jumlah penghasilan dalam setahun jadinya 4.163.000 dikali 12 ya. Hasilnya adalah 49.956.000 ya. Jadi ini kita isi catatan supaya kalian lebih jelas ya.
Jadi jumlah penghasilan dalam sebulan itu didapatkan dari jumlah penambah dikurangi dengan jumlah pengurang, ya. Selanjutnya, jumlah penghasilan dalam setahun itu didapatkan dari jumlah penghasilan dalam sebulan, ya, dikali 12 bulan, ya, atau dikali 12, ya. Nah, hasilnya itu adalah 49.956.000, ya. Selanjutnya kita isi pada PTKP-nya, ya, tanggungannya 2 orang, ya. Ini kita perbaiki. Untuk wajib pajak itu dikenakan 54 juta. Jadi datangnya dari 4,5 juta dikali 12. Jadinya 54 juta didapatkan dari 4,5 juta dikali 12 bulan, ya. Dapatnya 54 juta. Sedangkan statusnya, ya, di sini statusnya masih belum kawin, ya. Jadi otomatis dikawin di sini 0, ya, nilainya. Istri bekerja juga tidak, ya. Istri bekerja juga tidak. Kenapa tidak bekerja? Karena di sini statusnya tidak kawin, kan tidak mungkin punya istri, ya. Tanggungan ada 2 orang, ya, mungkin orang tuanya sudah pensiun dan tidak memiliki penghasilan sehingga menjadi tanggungan, ya. Sehingga di sini ada 2 orang, berarti 2 dikali 4,5 juta. Hasilnya itu adalah 9 juta, ya. Jadi di sini 2 orang dikali 4,5 juta. Hasilnya itu adalah 9 juta, ya. Setelah itu baru ditotalkan, ya. Ditotalkan 54 juta, diblok sampai ke bawah sampai 9 juta, enter, ya. Jadi 54 juta tambah 9 juta jadinya 63 juta, ya. Didapatkan dari penambahan wajib pajak ditambah dengan kawin, ditambah dengan istri bekerja, ditambah tanggungan, ya, tanggungan. Nah, di sini ditambah, ya. Jadinya 63 juta, ya. Selanjutnya penghasilan kena pajak. Jadi penghasilan kena pajak didapatkan dari 49 jumlah penghasilan dalam setahun dikurangi jumlah PTKP, ya. Sehingga nanti pengurangannya itu yaitu 49.956.000 dikurangi 63 juta, ya. Hasilnya min, ya. Ini min, ya, hasilnya. Min 13 juta. 44.000, ya. Didapatkan dari jumlah penghasilan dalam setahun dikurangi dengan jumlah PTKP, ya. Selanjutnya PPh pasal 21 dalam setahun jadinya karena ini di bawah 50 juta, ya. Ini sudah min, ya, sudah tidak bayar pajak, ya. Tapi coba kita cari, ya. 5%, ya, karena di bawah 50 juta, ya. 5% dikali 13 juta 44.000 hasilnya adalah min 652.200, ya. Didapatkan dari 5% dikali dengan penghasilan kena pajak, ya. Ingat 5% itu adalah tarif untuk penghasilan kena pajak di bawah 50 juta. Berarti antara 0 sampai 50 juta, ya. Tarifnya 5%. Selanjutnya dalam sebulan berapa? Tinggal dibagi 12, ya. Min 652.200 dibagi 12. Jadi hasilnya min 54.350, ya. Didapatkan dari PPh 21 dalam setahun dibagi 12 bulan, ya. Jadi statusnya gimana? Tidak perlu bayar, ya, atau nihil istilahnya, ya, di dalam perpajakan.
Nah, itu ya. Jika sudah min seperti ini tidak perlu bayar pajak ya. Karena jumlah penghasilan dalam setahun itu lebih kecil daripada jumlah penghasilan tidak kena pajaknya. Itu ya. Baiklah, demikian penjelasan Bapak mengenai materi ya, penghitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk status tidak kawin. Dan status nihil juga ya untuk pembayarannya. Baiklah, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.